Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Tetangga beda alam. Perjalanan sudah memakan waktu 2 jam dari rumah orang tua Nita. Nita yang akan turut serta suaminya yang bernama Randa tinggal dan kerja di salah satu perkebunan yang ada di dalam hutan. Pengantin baru itu memilih perjalanan malam karena esok pagi sudah harus bekerja. Nita mengamati lenggak-lenggok pohon karena malam itu hujan deras dan angin memang sangat kencang. Nita pun terus berdoa dari dalam hati supaya selalu dilindungi. Tak berapa lama mobil tiba-tiba berhenti. Randa menelpon beberapa orang temannya, namun sepertinya susah untuk mendapatkan sinyal. "Kamu tunggu di dalam mobil saja, Nit. Mas mau coba lihat mesinnya." "Tapi Mas, hujan sangat deras." "Iya, tapi kita tak mungkin berdiam saja." Randa keluar, membuka kap mobil dan mengotak-atik entah apa yang diperbaikinya. Nita menatap lekat pepohonan pada kaca mobil. Namun tiba-tiba sekelebat bayangan hitam mengejutkannya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Lantas terdengar suara gesekan kuku ke bodi mobil yang membuat ngilu. Nita menutup telinganya sambil melihat ke belakang melalui spion dalam dan luar. Terlihat seperti makhluk dengan tinggi nggak sampai 1 meter, sedang menggores-goreskan kukunya yang tajam ke pintu belakang mobil. Sadar diawasi, makhluk itu menoleh ke arah Nita sambil menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing seperti binatang buas. Telinganya yang panjang seperti kelinci. Wajahnya yang begitu tua namun mengerikan. Tetesan darah mengalir dari kedua matanya. Rambutnya menjuntai sampai ke tanah. Hidungnya seperti meleleh. Nita terbelalak menatapnya. Refleks menggedor-gedor kaca depan, memanggil suaminya. Suaminya yang terkejut segera masuk ke dalam mobil. "Kamu kenapa, Nit?" ucapnya panik. "Ada setan, Mas," jawabnya sambil memejamkan mata dan menunjuk ke arah pintu mobil belakang. Randa segera menoleh ke tempat yang ditunjuk oleh istrinya. Namun tak ada apapun di sana. Randa mencoba menstarter kembali mobilnya dan syukurlah mobil kembali hidup dan segera melaju kencang menembus pekatnya malam. Tak sampai 10 menit mereka telah sampai pada mes yang memang telah disediakan oleh perusahaan. Randa membuka kunci dan menghidupkan lampu. Nita memandangi ruangan yang temaram itu. "Kenapa lampunya remang seperti ini sih, Mas?" "Iya, untuk apa ganti yang terang? Soalnya Mas selalu berada di kamar." Mereka berdua segera memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Nita bangun ketika alarm berbunyi. Telinganya mencoba mendengar-dengar mencari suara azan subuh. Namun 15 menit berlalu, tak didapatinya. "Mas, bangun, ayo kita sholat dulu." Randa segera bangun dan masuk ke dalam kamar mandi yang memang sudah ada di dalam kamar. "Apa di sini tak ada masjid, Mas? Kok aku nggak dengar azan ya?" "Di sini hanya ada musola, kadang azan, kadang juga enggak." Setelah sholat subuh mereka berdua menuju dapur. "Ya ampun, Mas, apa kamu nggak pernah beresin rumah? Rumah kayak nggak ditempatin bertahun-tahun aja. Debunya sangat tebal gini." "Mas mana sempet, pulang kerja beli nasi bungkus, jadi nggak perlu cuci piring lagi. Pokoknya simple aja, Nit." Nita membuat omelet dan kopi untuk suaminya. Setelah selesai sarapan, Randa berangkat kerja. Suasana terasa sangat dingin ketika Randa berangkat. Nita segera membuka seluruh jendela agar matahari bisa masuk ke dalam dan menghangatkan ruangan. "Oke, hari ini jadwalku beres-beres dulu." Seharian ini Nita sibuk beberes,
Namun Nita merasa ada mata yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Nita melepaskan seluruh hordeng dan taplak meja, mencucinya dengan segera supaya setelah kering bisa dipakai kembali. Nita keluar rumah untuk menjemur cuciannya. Dia memperhatikan sekitar. Halamannya cukup besar, cocok untuk berkebun. Jarak rumah ke rumah lumayan jauh. Semua rumah modelnya sama, yang membedakan hanya nomor rumah yang ada di setiap pagar. Namun di samping kiri rumahnya ada gubuk kayu. Pagarnya bambu yang tak begitu tinggi. Nita yang penasaran mendekati rumah tersebut. Mungkin ini rumah salah satu warga kampung, batinnya. Tiba-tiba suara gelas pecah terdengar. Nita segera berlari menuju dapur dan melihat memang benar ada pecahan gelas di lantai. Aneh, kok bisa ada gelas jatuh di sini? Padahal aku sudah menaruh semuanya di rak piring. Nita segera membersihkan pecahan-pecahan yang berserakan. Seketika badannya menggigil kedinginan. Udara menjadi sangat dingin. Nita terduduk sambil memeluk tubuhnya. Pecahan yang belum sempat dibuangnya tak sengaja tergenggam olehnya karena rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Samar-samar terdengar suara derap langkah kaki terseok-seok. Nita memejamkan matanya. Semakin lama suara langkah semakin jelas terdengar. Dok, Nita masih terpejam. Masih menduga-duga apa yang terjadi selanjutnya. Cepat bersihkan lukamu, nanti infeksi. Ujar suara itu lembut. Nita memberanikan diri, mulai membuka matanya perlahan. Samar-samar dia melihat sosok di depannya. Badannya mengundur perlahan. Au! Nita melihat darah mengalir dari tangannya yang masih memegang pecahan kaca. Cepat dibersihkan, Dok. Nita mengamati sosok tua di depannya. Nenek tua itu membantunya, mulai berdiri. Cepat, Dok, jangan sampai tercium bau darah di rumah ini. Nita terkejut mendengarnya, lalu mengikuti perintah sang nenek. Nenek tinggal di gubuk sebelah rumahmu. Oh begitu, jawab Nita sambil meringis, menahan pedih pada tangannya. Nita membalut lukanya dengan lap tangan bersih. Hujan deras mulai turun. Petir dan gemuruh seolah-olah berlomba mencari siapa pemenang dalam hujan saat ini. Siapa namamu? Aku baru melihatmu hari ini. Namaku Nita, Nek. Semalam aku baru sampai di sini. Aku baru saja menikah dengan Mas Randa. Oh begitu. Sebenarnya Randa pemuda yang sangat baik. Namun, nenek itu menggantungkan ucapannya. Iya, Nek. Kenapa Mas Randa? Nenek mau aku buatkan teh atau kopi? Anaknya sangat pendiam. Gak usah, Dok. Nenek punya sakit mah, gak bisa minum kopi ataupun teh. Gak apa ya, nenek di sini sampai hujan reda. Gak apa-apa, Nek. Malahan Nita senang ada yang nemenin. Mana hujan begini. Tiba-tiba terdengar seperti bunyi pintu yang dibuka paksa. Nita bangkit dan akan melihat ke belakang. Namun langkahnya terhenti saat nenek menarik tangannya. Nenek itu menggelengkan kepalanya. Nita duduk kembali. Jangan kamu ikuti semua sumber bunyi, karena tak seluruhnya benar-benar ada. Maksudnya, Nek? Nanti kamu juga lama-lama mengerti. Kami pun terlibat obrolan hangat mengenai keluarga masing-masing. Kasihan sekali nenek ini. Namanya Jamilah. Dia tinggal sendirian di rumahnya. Sudah lama anak-anaknya tak pernah mengunjunginya lagi. Terkadang dia menangis dalam kesendiriannya karena kangen anak dan cucu-cucunya. Namun apa boleh buat, anak-anaknya tinggal jauh dari sini. Tak mungkin bisa setiap bulan datang mengunjungi. Hujan meninggalkan rintik dan mulai memunculkan pelangi. Sore juga sebentar lagi akan berganti. Nek Mila pamit pulang. Sebelum pulang, nenek berpesan supaya menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib. Dan jangan menerima tamu di malam hari. Nita tiduran sambil menunggu suaminya pulang. Nita mendengar bunyi langkah kaki berlalu lalang di depan kamarnya. Siapa itu? Namun hening. Tak berapa lama bunyi seperti menarik kursi di dapur. Nita mendekatkan telinganya pada pintu. Pintu pun dipukul dari luar.
Astagfirullah, ada apa ini? Nita mendorong meja rias ke depan pintu untuk menjaga-jaga kalau ada yang tiba-tiba mendobrak pintunya. Nita menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sambil membaca doa. Tak lama suara aneh tak terdengar lagi. Ponsel Nita berdering. Ternyata Randa yang menelpon meminta dirinya membukakan pintu. Nita segera mendorong meja rias dan segera berlari menuju pintu. Setelah pintu terbuka, Nita langsung memeluk erat sang suami. Belum seharian kamu udah rindu aja. Nita menyunggingkan senyum. Masih bingung mau cerita atau tidak, karena suaminya ini tidak percaya akan hal-hal yang di luar nalar seperti ini. Kamu siapin makan ya, Mas mau mandi bentar, gerah banget. Pinta suaminya sambil mencium kening Nita. Nita menganggukkan kepalanya, padahal dia takut setengah mati, sendirian di dapur dan lampunya masih belum diganti dengan yang lebih terang. Nita menghidupkan kompor lalu mendengar bunyi air keran mengalir. Padahal dia tak menghidupkannya. Nita membiarkannya saja. Dia teringat ucapan nenek Jamila tadi. Perasaan Nita tak tenang, berharap ayam yang digorengnya segera matang. Sekilas Nita melihat seseorang duduk di ruang tamu. Jantungnya mulai tak karuan. Seseorang itu lalu berdiri dan menghadap kepadanya. Loh, Mas, kok ada di situ? Bukannya tadi mandi? Nita berjalan menghampiri suaminya. Nita, sudah selesai. Nita terkejut. Dia terdiam sejenak lalu memaksakan diri ke arah sumber suara. Mas Randa, jadi siapa yang berdiri di depan? Badannya lemas seperti kehilangan semua tulangnya. Ada apa, Nit? Mungkin kamu kecapean habis beres-beres seharian. Nita menganggukkan kepala dengan terpaksa dan segera menggendeng suaminya menuju meja makan. Randa makan dengan lahap tanpa mempedulikan istrinya yang terlihat tidak tenang dengan situasi malam itu. Matanya sibuk ke kanan dan ke kiri karena merasakan sedang diperhatikan. Malam ini Nita tak tenang. Dia melihat suaminya tidur dengan sangat pulas, namun pikirannya masih berkutat pada kejadian tadi. Lalu samar-samar ada suara seperti tangisan. Nita mempertajam pendengarannya. Suara tangisan yang pilu dan menyayat hati. Suara tangisan itu semakin lama semakin jelas terdengar. Penasaran, Nita mengawasi dari mana suara itu berasal. Sepertinya dari halaman belakang. Batinya, lalu Nita kembali ke tempat tidur, memejamkan matanya dan masuk ke dalam selimut. Ya Tuhan, apalagi ini? Semoga malam ini cepat berlalu. Esoknya setelah kepergian Randa bekerja, Nita mencoba mengecek halaman belakang. Serut sekali di sini. Mas Randa pasti tidak sempat membersihkan halaman belakang, ujarnya sambil menggelengkan kepalanya. Halaman belakang dipenuhi semak belukar. Rumputnya saja setinggi sedengkul orang dewasa. Sepertinya Randa sama sekali tidak pernah menjamah tempat ini. Nita terkejut kala seseorang memanggil namanya. Nita refleks menoleh ke sumber suara, namun tak ditemukannya wujudnya. Bulu kuduk Nita meremang, rasa takut merasukinya. Nita segera masuk lewat pintu depan. Pintu belakang tidak bisa dibuka karena rusak dan telah dipalang kayu dari dalam. Pandangan Nita tertuju pada rumah kayu di sampingnya. Dia berniat memberikan makanan pada nenek Jamilah. Beberapa kali mengetuk namun tak ada jawaban. Nita duduk di kursi teras. Kursi rotan itu pun berbunyi saat diduduki karena telah dimakan usia. Kemana nenek Jamilah ya? Padahal aku mau bertanya di mana warung di daerah sini. Nita beranjak dari duduknya dan segera menuju rumahnya. Namun langkahnya terhenti ketika ada yang menepuk pundaknya. Nita segera menoleh, namun tak ditemukannya siapapun. Saat Nita berbalik, ternyata nenek Jamilah telah ada di depannya. Oh Nek, nenek membuatku sangat terkejut, ucapnya masih dengan debaran jantung tak karuan. Oh maafkan nenek, ada apa gerangan kamu kesini? Nita menyodorkan rantang yang berisi lauk kepada nenek. Kamu repot sekali nak, terima kasih.
Oh iya Nek, di mana warung di sekitar sini? Aku hanya membawa persediaan yang sedikit dari rumah. Biasanya beberapa hari sekali ada yang lewat berjualan keliling. Mungkin besok ada, soalnya kemarin sama hari ini nenek tak melihatnya. Oh begitu ya Nek, ya udah Nek, aku pulang dulu ya. Sang nenek menganggukkan kepalanya. Nita pun segera masuk ke dalam rumahnya. Nita menarik handle pintu, namun pintu tak bisa dibuka. Loh, kenapa ini? Mengapa tidak bisa dibuka? Nita mencoba-coba mendorong pintu, namun masih tak bisa terbuka. Nita mengambil ancang-ancang untuk mendobraknya. Namun saat Nita berlari ke arah pintu yang tiba-tiba terkunci itu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Alhasil tubuh Nita tersungkur ke dalam, kepalanya terbentur kaki meja, badannya terseret beberapa meter. Nita tidak langsung bangun, mata dan telinganya mengamati suasana sekitar. Suasana sepi, tak ada suara-suara aneh. Lalu Nita bangun dengan susah payah. Tulang-tulangnya terasa sakit, badannya pun masih terasa bergetar. Emang ada yang tidak beres dari rumah ini? Padahal ini belum malam, mengapa menerorku tak pandang waktu seperti ini? Samar-samar Nita mendengar suara tangisan. Pintu lantas tiba-tiba tertutup dan anak kunci bergerak dengan sendirinya. Pandangan Nita menjadi kabur. Samar-samar dia melihat banyak sekali makhluk-makhluk kerdil yang pernah dia lihat di hutan ketika dalam perjalanannya kemarin menghambur ke dalam rumahnya. Mereka sibuk mengobrak-abrik rumahnya. Nita tak dapat melakukan apapun. Lantas semuanya menjadi gelap. Dia pun tak sadarkan diri. Tak lama pintu rumahnya ada yang mengetuk. Nita terbangun dan menoleh ke arah pintu. Apa aku pingsan? Nita terbangun perlahan, lalu mengintip terlebih dahulu. Banyak kejadian aneh yang membuatnya harus berjaga-jaga. Nita melihat seorang gadis sepertinya sebayanya melambaikan tangan dari luar. Siapa dia? Batin Nita lantas segera membuka pintu. Hai, kamu istri Mas Randa? Iya benar, kamu siapa? Aku Siska, rumahku berselang 3 rumah dari rumahmu. Oh, ayo masuk Siska. Kamu kenapa? Tanyanya saat melihat diriku yang tampak sayu. Oh tidak, aku hanya tidak enak badan. Ucap Nita tak mungkin menceritakan pada orang yang baru ditemui. Pasti dia tak akan percaya dan mengira Nita halu. Sebentar ya, aku buatkan teh dan membawakan cemilan, biar kita lebih enak ngobrolnya. Siska mengangguk senang. Siska menatap setiap sudut ruangan. Ah, untunglah aku sekarang punya teman, batin Nita. Nita memperhatikan Siska yang asik bercerita tentang kehidupannya. Siska ini cantik sekali. Hidungnya mancung, kulitnya begitu putih, namun cenderung pucat. Rambutnya panjang lurus, namun badannya terlihat kurus. Setelah selesai sholat maghrib, Nita mulai merasa ada suara-suara aneh lagi di luar kamarnya. Aduh, mulai lagi. Rasanya aku sudah tak bisa tahan lagi. Gerutu Nita. Dia jadi bingung mengapa suaminya terlihat biasa saja. Atau ini hanya halusinasinya saja. Nita memberanikan diri keluar dari kamar, membuka pintu kamar dengan perlahan, dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Dimulai dari dapur, namun tak ada aktivitas lain di sana. Lantas, seketika televisi menyala dengan sendirinya. Nita segera berjalan ke arah ruang keluarga. Berjalan dengan pelan, memastikan tak ada manusia selain dirinya. Lalu mematikan televisi yang tiba-tiba hidup. Baru saja televisi dimatikan, terdengar bunyi gelas yang dipukul sendok. Tidak hanya sekali, namun sampai 3 kali. Nita terlonjak kaget, badannya berkeringat, namun rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Dan langkah gemetar Nita kembali ke arah dapur, tapi nihil. Nita segera berlari ke arah kamar, namun langkahnya terhenti oleh sosok gadis yang menatapnya terpaku di sudut ruangan dekat kamarnya.
matanya sendu memperhatikan kepedihan yang dalam. Nita diam terpaku, badannya tak bisa bergerak, perasaannya bercampur aduk. Nita membaca doa di dalam hatinya, matanya terpejam. Lantas ada yang memanggilnya dari arah pintu. Ya, itu suara Randa. Nita mengucap syukur dalam hatinya. Nita berlari kecil menuju pintu, namun sepertinya pintu itu terus menjauh dari jangkauannya. Malahan yang terjadi adalah pintu itu menghilang dan Nita tak menemukan di mana letak pintu lagi. Suara panggilan Randa masih terdengar dari luar rumah. Nita berlari-lari kebingungan dalam rumah yang tidak begitu besar. Keringatnya mengalir deras, mulutnya sibuk melafalkan bacaan-bacaan doa. Nita, Nita, panggilan Randa yang mulai cemas karena Nita tak segera keluar seperti biasanya. Nita tersentak, akhirnya dia sampai pada tujuan, memegang handle dan segera membuka pintu. Mas, lirihnya sambil tersenyum, terengah-engah. Hai, kamu kenapa? Seperti orang habis lari 10 putaran saja, ucap Randa sambil mencium kening Nita. Iya, aku habis lari 10 putaran, tapi di dalam rumah ini. Randa mengernyitkan keningnya sambil menatap istrinya. Aku siapin makanan ya mas, apa kamu mau mandi dulu? Nanti saja, mas sangat lapar. Mereka pun bergegas menuju meja makan. Mas, kenapa? Kamu merasakan sesuatu yang aneh nggak di rumah ini? Randa menatap Nita sejenak, lantas segera menghabiskan makanannya dengan cepat. Mas nggak pernah merasakan apapun selama tinggal di rumah ini. Tapi mas, mungkin karena kamu belum terbiasa, dan itu sebagian dari rasa cemasmu saja, Nit. Gak mungkin mas, ucap Nita dengan suara agak meninggi. Sudahlah, kamu istirahat saja. Besok aku ada tugas keluar kota, hanya 2 hari kok. Apa? 2 hari? Nita membelalakan matanya. Randa beranjak dari kursi menuju kamarnya. Nita mengekor, namun laki-laki langkahnya terhenti. Nita mendengar suara ketukan pintu. Nita ragu, lalu memanggil suaminya, namun suaminya sudah masuk ke dalam kamar mandi duluan. Nita melangkah ke ruang depan. Suara memanggil namanya masih jelas terdengar. Nita mengintip dari jendela. Nita menghela nafas. Siska ternyata. Maaf Nita, mengganggu. Boleh aku minta garam? Boleh, tunggu sebentar ya. Kamu mau masuk dulu? Gak usah Nit, aku nunggu di sini aja. Nita segera mengambil garam di dapur dan akan memberikannya pada Siska. Namun Siska tak ada. Nita menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tak ditemukannya Siska. Nita menutup pintu dengan kesal. Nita, panggil seseorang dengan lirih. Nita kaget dan menoleh ke sumber suara. Siska, aku kira kamu masih di luar. Jawabnya kikuk. Siska tersenyum lantas berdiri dari duduknya dan mengambil garam dari tangan Nita, lantas pamit pulang. Nita segera menutup pintu lalu berlarian menuju kamarnya. Pagi ini Randa pergi ke kantor yang ada di luar kota untuk beberapa urusan yang harus segera diselesaikan. Sebenarnya Randa sangat khawatir meninggalkan istrinya sendirian di rumah yang sebenarnya dia juga kerap beberapa kali merasa ada kejanggalan. Namun dia berpendapat mungkin itu hanya perasaannya saja. Pikirannya melayang pada kejadian 1 tahun yang lalu ketika awal dia pindah ke sana. Setiap pagi, hampir semua ruangan selalu penuh dengan sampah dan daun-daun kering. Dia pun heran bagaimana sampah itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Terus sering terdengar suara gadis berteriak minta tolong saat tengah malam. Namun kejadian itu hanya sekitar 1 bulan, setelahnya tak pernah ada lagi. Sekitar kurang lebih 4 jam sampailah dia di kantor. Namun hatinya terus gelisah. Assalamualaikum Nit, Mas sudah sampai. Oh iya Mas. Kamu lagi apa? Aku lagi nyetrika baju Mas. Oh ya udah, kalau ada apa-apa langsung telepon Mas ya. Assalamualaikum Nit.
Iya mas, waalaikumsalam. Randa ke bagian umum perusahaannya. Dia berencana untuk pindah ke blok yang banyak tetangganya. Maaf Pak Asrul, bisakah saya pindah rumah Pak? Ah kamu Dan, baru saja sampai udah mau pindah rumah aja. Kasihan istri saya Pak, biar dia ada temen ngobrol. Di deretan situ kan cuma rumah saya dan rumah Pak Amar saja yang ditinggali. Lagian juga rumah saya dan rumah Pak Amar juga agak jauh. Iya, ntar saya cek. Lagian kamu kemarin yang maunya di ujung-ujung gitu. Saat Nita sedang menyapu halaman sore itu, Nenek Jamilah menatapnya dari teras rumahnya dan tersenyum. Nita membalas senyumannya. Nita menyirami tanamannya. Nenek Jamilah pun mendekatinya. Rajin sekali kamu nak Nita. Iya Nek. Iya, rumah dan halaman memang harus selalu bersih agar aura jahat nggak tahan berlama-lama. Nita menatap Nenek Jamilah. Sebenarnya dia ingin menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana. Namun dia takut Nenek Jamilah mengiranya halusinasi. Nenek Jamilah membelai wajah Nita perlahan. Kamu mengingatkanku pada anakku. Nita tersenyum namun merinding karena sentuhannya yang sedingin es. Senyumannya mulai memudar, perlahan menjadi rasa takut. Nenek pulang dulu ya, kamu cepat masuk ke dalam rumah sebelum maghrib. Ucapnya lembut namun dengan seringai. Nita mengangguk pelan, lantas masuk ke dalam rumahnya dan menutup semua pintu dan jendela. Selesai sholat maghrib, Siska datang mengunjungi rumahnya lagi. Mereka berdua terlibat obrolan yang semakin seru. Namun sesekali Siska menatap tajam pada sudut ruangan. Nita lantas menceritakan perihal Nenek Jamilah, namun Siska hanya tersenyum saja. Tak lama terdengar bunyi ketukan mangkok dari luar rumah. Wah, ada tukang bakso, ayo aku traktir bakso, ucap Nita gembira. Itu Nit, aku rasa tidak begitu enak. Namun Nita sudah berlari keluar dengan membawa 2 mangkok kosong. Bang, baksonya 2 mangkok ya, sambelnya bisa aja. Kang bakso hanya diam dan mengangguk, lalu menatap Siska yang sedang berdiri di ambang pintu dengan tajam. Berapa bang? 10.000, ucapnya datar. Selesai menyiapkan bakso dan membayar, Nita segera membawanya masuk ke dalam dan bersiap menyantapnya. Siska yang melihat tingkah laku Nita menjadi geli sendiri. Enak banget sis, cepetan dimakan, ntar dingin, ucapnya sambil menyeruput kuah bakso. Nita, kok kamu gak baca doa dulu, main sikat aja? Iya, habisnya aku seneng banget. Ternyata di sini ada yang jual bakso keliling. Bismillahirrohmanirrohim, batinnya sambil memejamkan mata. Namun saat membuka mata, semangkok bakso tadi telah berubah menjadi jari-jari tangan yang penuh dengan belatung. Sontak Nita mual dan melemparkan mangkok bakso itu. Siska yang terkejut tak sengaja menyenggol mangkok bakso miliknya sampai jatuh ke lantai. Kenapa Nit? Itu baksonya berubah. Lantas Nita mual-mual berlari menuju kamar mandi. Siska membereskan bakso-bakso tumpah yang gak jadi mereka makan. Setelah memuntahkan dan membalur perutnya dengan minyak kayu putih, Nita mendekati Siska yang telah membersihkan lantai. Namun anehnya, semua menjadi bakso kembali. Mengapa menjadi bakso lagi? Tadi yang kulihat hanya potongan-potongan jari manusia. Ah kamu, ada-ada aja Nit, mana ada? Apa mungkin cuma perasaanku saja? Ih, menjijikan sekali. Nita bergidik ngeri. Siska hanya tersenyum. Sis, kalau kamu gak keberatan, apa kamu mau menemaniku malam ini? Tapi suami kamu marah gak nanti? Ya udah, aku temenin. Suamiku juga sedang dinas keluar kota. Di sini sepi sekali ya. Kadang-kadang aku merasa takut. Jangan takut, aku akan menemanimu. Nita mengunci pintu dan mereka melanjutkan ngobrol di kamar. Tak lama Nita terlelap dalam tidurnya. Siska memandang keliling ruangan. Tak lama dia mendengar bunyi barang berjatuhan dari dapur. Siska bangkit keluar kamar tanpa membuka pintu.
dia melihat sosok besar dan hitam berbulu lebat. "Pergi kau dari sini," ucap makhluk itu. "Aku tinggal karena aku diminta," balas Siska. "Kau menggagalkan rencanaku." Makhluk itu pun mengerang, nyaring lantas pergi. Nita terbangun mendengarnya, lalu tak menemukan keberadaan Siska di sampingnya. Lalu dia segera keluar dan mendapati Siska sedang berdiri di sudut ruangan. "Tak apa, kembalilah tidur," ucap Siska sambil mendorong badan Nita. Pagi itu kembali Nita tak menemukan Siska, namun ada selembar kertas di atas tempat tidur. Mungkin dia sudah pulang. Nita melakukan aktivitas pagi seperti biasanya. "Karena Mas Randa baru pulang besok, aku jadi malas untuk masak." Nita bersantai di kamarnya, namun hatinya tergelitik untuk membersihkan halaman belakang. Bergegas dia mengambil peralatan di bawah dapur meja. Nita mulai menebas rumput sampai matahari tiba di atas kepala. Keringatnya mulai bercucuran. Nita berniat melanjutkannya esok pagi lagi. Tak sengaja dia menginjak sebuah jepit rambut hitam yang penuh dengan manik-manik berwarna pink. Nita mengambilnya. "Sepertinya aku sering melihatnya, tapi di mana ya?" Malam itu Nita menunggu Siska sambil duduk di sofa ruang tamu. Namun beberapa lama ditunggu, Siska tak kunjung datang. Nita pun berinisiatif untuk mendatangi rumahnya. "Aku ke rumahnya saja ya." Saat Nita hendak mengunci pintu, lalu tiba-tiba ada tangan yang memeluknya dari belakang yang membuat Nita kaget. "Loh, Mas Randa udah pulang? Kamu mau kemana? Suami pulang malah mau pergi. Ayo Mas Rindu." Dalam hati Nita senang karena suaminya pulang lebih cepat dari perkiraan. Nita masuk kamarnya, terlihat suaminya sudah berbaring di atas kasur sambil mengedipkan matanya. "Loh, kamu kok nggak mandi dulu, Mas?" "Nggak usah, Mas rindu kamu." Sebenarnya Nita agak sedikit bingung dengan tingkah aneh suaminya, namun dia menepisnya jauh-jauh. Nita memeluk suaminya yang malam itu penuh gairah. Namun suara ketukan pintu membuat mereka terhenti. "Nita, Nita, Nita." "Biarkan saja, Nit, ganggu saja." Namun Nita segera keluar kamar. Suaminya menjadi marah, matanya merah. Nita terkejut lalu mundur perlahan. Belum selesai terkejut atas suaminya, Nita dikejutkan lagi dengan Siska yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. "Pergi kau," ucap Siska dengan lantang. Lantas badan Randa berubah menjadi besar dan berbulu. Taringnya menjulang di kedua sudut bibir. Matanya berwarna merah menyala. "Astagfirullahaladzim," ucap Nita lemas. Genderuwo itu marah lantas melempar seluruh barang ke arah Nita. Namun dengan sikap Siska menariknya. Nita menjadi lemas, tak sanggup akan apa yang dilihatnya. Kaca-kaca jendela tiba-tiba menjadi pecah berhamburan. Suasana semakin mencekam. Seketika dada Nita menjadi sesak. Badannya menjadi ditarik ke arah genderuwo, namun kembali ditarik lagi ke arah yang berlawanan. Nafasnya kian sesak, seperti tarik-menarik di antara keduanya, namun dengan tali yang tak kasat mata. Barang-barang sudah tak karuan di mana letak. Kursi sudah terbolak-balik, lampu bergantian antara padam dan menyala. Nita memperhatikan keduanya. Siapa sebenarnya Siska itu? Batinnya. Tak lama masuklah makhluk-makhluk kerdil yang dia temui di hutan tempo hari. Makhluk menyeramkan itu mendekati Nita dengan seringnya yang amat sangat mengerikan. Nita merangkak mundur dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya. Au! Nita menatap tangan dan kakinya yang tertusuk pecahan kaca. Darah segera mengalir dari lukanya. Lalu makhluk itu mengelilingi Nita dan berebutan menjilati darah Nita. Nita yang tampak sangat ketakutan menjerit-jerit sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Sinar matahari mulai menerangi kamar dari celah gorden kamar. Nita terbangun, ternyata dia telah berada di tempat tidur. Dia mengingat-ingat kejadian menyeramkan yang menimpanya semalam. Apakah aku mimpi?
ucapnya sambil menepuk-nepuk pipinya. Badannya begitu amat lelah. Nita menuruni tempat tidurnya perlahan. Aduh, Nita melihat luka di tangan dan kakinya, namun telah dibalut perban. Ini nyata. Nita bergidik ngeri mengingat makhluk-makhluk itu menjelati lukanya. Nita beranjak dari tempat tidurnya, mencari handphone untuk menghubungi suaminya. Mas, di mana? Tanyanya ketika suaminya menjawab panggilannya. Mas masih di kantor. Setelah urusan selesai, Mas. Mas, telepon terputus. Ah, sial. Nita berjalan keluar kamar. Belum sampai keluar, Nita dikejutkan oleh Nenek Jamilah yang masuk membawakan segelas teh. Kamu udah sadar? Iya, Nek. Minum dulu tehnya. Nita meminum teh yang dibuatkan oleh Nek Jamilah. Nek, semalam. Sudah, tak perlu kamu jelaskan. Nenek mau pulang dulu, kamu istirahat saja. Nita mengangguk lemah dan meminum teh dari Nenek Jamilah. Nita memandang punggung belakang Nenek Jamilah. Ada hal yang tak pernah disadarinya. Kaki Nenek Jamilah tak menyentuh lantai. Sarung yang dipakainya memang menjuntai ke bawah. Tapi Nita melemah. Dia lalu terbaring kembali di kasurnya sambil mengingat-ingat kejadian semalam. Ah, sudahlah, tapi walaupun bukan manusia, Nenek Jamilah baik dan tak pernah menggangguku. Nita terbangun lantas memasukkan semua baju ke dalam tas koper. Pikirannya sudah kacau balau. Jiwa dan raganya sudah tak sanggup lagi berada di rumah itu. Dia akan pulang ke rumah orang tuanya dengan atau tanpa suaminya. Randa sedang bersiap pulang. Hatinya tak tenang dari semalam. Randa memasukkan gigi dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Randa mengambil handphonenya, mencoba menghubungi istrinya, namun tak dapat tersambung. Hatinya menjadi gundah gulana, menyesal karena telah meninggalkan istrinya di rumah. Nita keluar dari kamarnya, namun semua ruangan tampak rapi, tidak kacau seperti semalam. Semua kaca jendela pun tak ada yang pecah. Semua kembali seperti semula, benar-benar di luar akal. Nita berjalan mengendap-endap di dalam rumahnya sendiri. Perutnya terasa sangat lapar, namun dia tak sanggup lebih lama berada di sini. Dia harus keluar dan meminta bantuan, walaupun akan dianggap orang gila. Nita membuka pintu, namun pintu terkunci. Nita mulai menangis. Oh tidak, aku harus berusaha lebih kuat, mumpung belum malam. Nita menendang pintu dengan kuat, namun apa daya, tenaganya tak banyak. Nita mengelilingi rumah, mencari celah melalui jendela, namun nihil, tak ditemukannya titik terang. Lagi-lagi aku terkunci. Nita duduk lemas dan berdoa dan terus berdoa. Kejadian demi kejadian yang mengerikan itu terus terngiang di pikirannya. Akhirnya pintu pun terbuka. Nita segera berlari. Aku harus kemana? Nita menatap rumah-rumah yang rata-rata kosong, lalu pada rumah yang terletak 3 rumah darinya, yang menurut Siska adalah rumahnya. Rumah dengan cat warna putih tulang itu terlihat tak terawat. Sebagian temboknya dipenuhi belukar. Ada beberapa dinding yang retak. Rumput sudah sangat tinggi. Semuanya memperlihatkan bahwa rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Ya Tuhan, apa Siska itu? Ucap Nita terhenti karena melihat bayangan Siska dari dalam rumah itu. Siska terlihat tersenyum, namun dengan pandangan yang kosong. Tangannya melambai ke arah Nita, seolah mengajak untuk menghampirinya. Nita terdiam sejenak. Rasa penasaran terhadap Siska tiba-tiba menjalar di otaknya. Walaupun ternyata sebenarnya dia bukan manusia, namun dia tak berniat jahat padaku, malahan menolongku. Batin Nita. Nita menatapnya, niatnya melangkah memasuki rumah kosong itu, membuka perlahan pagar yang telah berkarat. Siska tersenyum semakin lebar. Nita membuka pintu yang tak terkunci itu dengan perasaan takut bercampur penasaran. Siska, Siska. Panggilnya pelan. Siska menyentuh pundak Nita.
Rasanya dingin menjalar ke seluruh tubuh Nita. Perlahan Nita menoleh ke belakang. Tampak gadis cantik dengan wajah pucat tanpa aliran darah tersenyum padanya. "Terima kasih kamu masih mau menemuiku, walaupun sudah tahu siapa aku sebenarnya," ucapnya lirih. Nita menghela nafasnya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Siska menundukkan wajahnya. Pikirannya menerawang kembali ke masa 15 tahun yang lalu, masa yang sangat memilukan baginya. "Nita, di tempatku berdiri ini adalah tempat di mana mayatku dikubur secara tidak wajar." Nita tampak mengernyitkan keningnya. Tak sampai 5 detik, tempat mereka berpijak sudah berubah. Yang semula di salah satu rumah kosong milik sebuah perkebunan, sekarang telah berada di dalam hutan. Tak ada pemandangan selain deretan pohon yang berbaris rapi. Siska memegang pohon tepat di sebelah dirinya berdiri. Disinilah. Seperti dalam sebuah tayangan film, tiba-tiba ada 3 lelaki berbadan besar sedang menarik-narik jasad seorang perempuan yang sudah telanjang. Banyak luka memar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir dari mulut, kening, dan mohon maaf, kemaluannya. Nita terkejut, lantas menutup mulutnya. Tak tega melihat wanita itu yang tak lain adalah Siska. Siska menangis terseduh-seduh. Nita teringat suara tangisan itu. Ya, itu suara tangisan yang sama yang beberapa kali pernah terdengar dari kamarnya beberapa malam. Nita diam menatap terpaku, lalu pandangannya tertuju pada jepit rambut yang dipakai Siska. Jepit rambut hitam dengan manik berwarna pink. Jepit rambut itu... Siska tersenyum samar, lalu melanjutkan ceritanya. "Sore itu, aku baru pulang sekolah. Lantas dihadang oleh beberapa orang laki-laki. Aku menjerit sekuatnya, namun tak ada satu orang pun yang mendengar teriakanku. Tenagaku kalah kuat oleh 3 orang itu. Mereka merobek pakaianku dengan ganas dan memaksa aku melakukan hal-hal yang membuat hidupku hancur. Setelah mereka puas, mereka memukulku dengan kayu sampai aku mengeluarkan banyak darah dan akhirnya meninggal akibat kehabisan darah, dan akhirnya menguburkanku di tempat ini. Tapi aku menemukan jepit rambut itu di halaman belakang rumahku," ucap Nita. "Ya, benar Nita, karena mereka melakukannya di sana, tepatnya di belakang rumahmu, lalu menyeretku ke sini. Bantu aku Nita, orang tuaku bingung mencari jejak keberadaan diriku sampai sekarang. Ibuku mengalami gangguan kejiwaan dan ayahku sakit-sakitan sejak hilangnya diriku. Walaupun hanya tinggal tulang belulangku saja, aku harap mereka bisa ikhlas merelakanku. Aku akan berusaha sebisaku," ucap Nita dengan tatapan nanar. "Oh ya, bagaimana dengan makhluk besar yang sering menggangguku itu?" "Dia memang tinggal di sana sejak dulu. Sepertinya dia menyukaimu." Nita bergidik ngeri. "Tinggallah dulu di sini sambil menunggu suamimu." Sesungguhnya Nita takut, namun dia tak punya pilihan. "Siska, bagaimana dengan Nenek Jamilah? Apakah dia sama sepertimu?" "Iya, dia sama sepertiku." Lagi-lagi Nita menghembuskan nafasnya dengan berat. Bisa-bisanya dia bertetangga dengan makhluk tak kasat mata seperti ini. Randa tak lama lagi akan sampai, namun mobilnya mogok lagi di tempat yang sama seperti kemarin. Randa memukul setir mobil dengan kuat. Dia membuka kap mobil. "Mas Randa." Randa mendengar ada yang memanggil namanya. Dia mengawasi sekeliling. "Nita?" Randa mendekati Nita, namun Nita mengisyaratkan supaya mengikutinya masuk ke dalam hutan. Randa terus mengikuti jejak Nita. "Nita, mau kemana? Berhenti!" teriak Randa yang mulai sadar kalau mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan. Randa terhenti, mencoba menelaah kondisi yang menurutnya tak wajar. Jangan-jangan dia bukan Nita. Nita tak mungkin berada di sini. Walaupun dia berada di sini, pasti dia akan langsung memelukku ketika bertemu.
bukan malah berlari dan menyuruhku mengejarnya. Randa menghentikan langkahnya. Akal sehatnya berpikir jernih. Dia mundur perlahan, menatap bayangan Nita dari kejauhan, lantas berbalik arah dan berlari keluar hutan. Setelah sampai di mobil, Randa menstarter mobilnya sambil berdoa dalam hatinya. Akhirnya mobil hidup dan dia mulai melanjutkan perjalanannya. Hujan turun dengan deras. Nita memeluk tubuhnya di kursi yang tengah ditinggali pemiliknya entah berapa lama. Petir menyambar-nyambar, menambah kesan mengerikan di rumah ini. Rumah itu pun menjadi gelap karena memang tak ada penerangan sama sekali di rumah ini. Nita semakin takut, tubuhnya bergetar. Tak pernah terfikirkan olehnya akan berdiam dalam ruangan bersama seorang hantu. Walaupun hantu itu baik, namun tetap saja menakutkan. Nita merasakan aura dingin di sekitarnya. Siska, namun mulutnya tak bisa terbuka. Nita meronta-ronta, lantas hilang kesadaran. Nita terbangun dan sangat terkejut. Ternyata dia ada di dalam kamar. Namun kamar seperti di kerajaan. Cantik sekali dengan desain ruangan berwarna emas. Di mana aku? Lalu datanglah seorang pria yang begitu rupawan. Hai Nita. Sapanya sangat hangat dan sangat ramah. Siapa kamu? Aku di mana? Kamu sekarang di rumahku. Aku mau pulang. Lagian aku juga nggak kenal kamu. Nita beranjak dari tempat tidurnya, namun segera dicegah oleh dua orang wanita. Lepaskan aku, cepat lepaskan, ucapnya sambil meronta-ronta. Diamlah. Pemuda taman itu keluar diiringi kedua wanita tadi. Mas Randa, Siska. Suasana sangat dingin sekali. Nita memeluk badannya sendiri. Selepas maghrib Randa tiba di rumah, namun dia tak menjumpai istrinya. Randa mencari di setiap sudut ruangan. Dia pun menjadi gusar. Jantungnya berdegup kencang. Randa mengusap wajahnya dengan kasar. Randa menoleh ke sumber suara. Ternyata nenek Jamilah sudah berdiri di ambang pintu depan. Siapa kamu? Tak penting siapa aku. Yang kamu harus lakukan adalah menjemput istrimu sebelum tengah malam. Randa mengenyitkan dahinya. Dia menjadi bingung. Apakah nenek tahu di mana Nita? Ya, dia sedang disekap genderuwo. Randa terkejut menahan nafasnya. Dia menjadi sangat bingung apa yang harus dilakukannya. Ini di luar akal manusia. Bagaimana caranya menjemputnya, Nek? Kamu akan pergi didampingi Siska. Tak lama Siska berdiri di samping Randa yang masih saja setia dalam kebingungannya. Ayo cepat Randa, waktu kita tak banyak. Randa menganggukkan kepalanya. Nenek Jamila memejamkan matanya, membuka akses menuju alam yang lain. Semua lampu menjadi padam, disertai dengan angin kencang. Lalu muncullah lingkaran seperti pintu menuju alam yang tak semua orang bisa memasukinya. Saat memasukinya, auranya sangat berbeda. Di perbatasan antara dua dunia itu terasa dingin. Randa mengikuti Siska. Mereka berdua seperti di dalam sebuah goa yang gelap gulita. Namun itu di mata Randa. Namun dalam pandangan Siska, tempat itu adalah seperti kerajaan yang sangat megah. Berhenti, ucap Siska. Kenapa? Aku tak melihat apapun di sini. Siska menepuk bahu Randa dengan kuat. Randa pun terhenyak lalu melihat pemandangan sebuah kerajaan yang sangat indah di depan matanya. Randa mengadip-adipkan matanya seolah tak percaya akan apa yang dilihatnya. Cepat ikuti aku. Randa mengekor Siska sambil merasakan takjub akan keindahan tempat ini. Namun tak lama Randa sadar kalau semua ini bukanlah nyata. Semua ini semacam fata morgana. Ya, pasti cuma ilusi semata. Mereka berdua mempercepat langkahnya, menyusuri jalan yang sempit, mencoba masuk ke dalam kerajaan tanpa sepengetahuan siapapun. Mereka berdua mengendap-endap sampai akhirnya. Siapa kalian? Randa yang terkejut langsung gelagapan. Siska menarik tangan Randa berlari.
namun mereka akhirnya tertangkap dan digantung di tengah aula. Gendruwo yang mengetahui ada penyusup segera melihat dan tersenyum senang. "Hai sayang," sapa Gendruwo itu yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Nita. "Pergi kau," ucap Nita marah sambil melempar barang yang terletak di sekitarnya. "Kau tak bisa menolakku, atau suamimu akan aku bunuh." "Apa maksudmu?" "Ikutlah denganku." Gendruwo itu mengapit tangan Nita kencang. Nita terkejut mendapati suaminya dengan kedua tangan tergantung, darah segar keluar dari mulutnya, dan ada 2 algojo yang memegang cambuk. Di sebelahnya ada semacam botol kaca raksasa yang berisikan Siska. "Malam ini kita akan menikah. Kalau kamu tidak mau, akan aku bunuh mereka," ucapnya dengan seringai yang menyeramkan. Mata Nita menatap lekat kepada keduanya. Nita tertunduk lesu, air matanya mengalir dari sudut mata. Sang Gendruwo mengantarkannya masuk ke dalam kamar kembali. Kedua pelayan segera mempersiapkan semua keperluan Nita. Nita dihias secantik mungkin. Semua para pelayannya Gendruwo sedang sibuk karena akan diselenggarakannya pernikahan. Tiba-tiba Nenek Jamilah mendatangi Siska dan Randa, melepaskan ikatan Randa dan memecahkan botol kaca yang di dalamnya terdapat Siska. "Cepat jemput Nita, aku tak bisa bertahan lama di sini," ucapnya kemudian menghilang. Mereka berdua menyelinap ke tempat perayaan, mencari sosok pengantin. Namun hanya ada sang Gendruwo saja. Nita mungkin sedang bersiap. "Aku akan menyamar." Seketika Siska merubah pakaiannya seperti makhluk lainnya. "Kamu tunggu di lorong tempat kita masuk kemarin, biar aku mencari Nita." Randa bergegas menyusuri lorong-lorong sepi itu. Dia masih tak bisa pikir mengapa bisa mengalami hal yang di luar akal sehat ini. Siska akhirnya menemukan tempat Nita disembunyikan. Siska masuk dengan cekatan dan bersembunyi di belakang tirai. Siska mengambil kesempatan saat mereka lengah. Akhirnya mereka sempat saling bertukar pakaian. "Setelah kau keluar dari sini, ikuti arah jalan ke arah kiri sampai menemukan gerbang dengan batu berwarna emas. Masuklah ke dalamnya. Randa telah menunggumu di sana. Aku akan menggantikanmu di sini." Mata Nita melebar. Sudut matanya tak dapat lagi menampung air mata. Tapi sudah, cepat pergi. Mumpung mereka semua sedang sibuk." Nita mengikuti arahan dari Siska, perlahan namun pasti. "Mas Randa," ucapnya lirih. Randa mendekat dan segera memeluk Nita. "Nita, maafkan Mas telah meninggalkanmu sendiri. Ayo kita harus segera." Randa bergegas menarik tangan Nita, namun langkah Nita terhenti. "Bagaimana dengan Siska?" Randa menarik tangan Nita, berlarian menembus mengikuti arah cahaya. "Au!" Nita tersandung pada batu besar, keningnya terbentur pada dinding goa. Darah pun mengalir dari lukanya. Randa merobek lengan bajunya, mencoba membersihkan luka pada kening Nita. "Cepat, atau kalian tak akan pernah kembali." Terdengar suara Nenek Jamilah yang menggema. Randa menggendong Nita yang tak kuat lagi berjalan. Dengan terseok-seok akhirnya sampai juga mereka. Tak lama cahaya itu perlahan meredup sampai akhirnya padam sempurna. Di depan mereka berdua Nenek Jamilah sedang berdiri menanti kehadiran mereka dengan khawatir. Nita menoleh ke belakang, namun tak ada lagi lorong yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia yang lain. Mereka berdua terduduk lemas, namun lega karena telah sampai di tempat yang memang semestinya. Randa memeluk Nita sambil mengucap syukur. "Nek, bagaimana dengan Siska?" ucap Nita lirih. "Dia tak akan pernah kembali," ucapnya pelan. Seperti hembusan angin, Nenek Jamilah pun berlalu menuju rumahnya, menutup rapat rumahnya, dan entah kapan akan terbuka kembali. Nita menatap nanar pada rumah kayu di sudut sana. Teringat beberapa kali pernah menginjakan kaki di sana. Randa merengkuh tubuh Nita yang sesegukan, membawanya berjalan pelan.
Aku tak mau kembali lagi ke rumah itu, Mas. Iya sayang, sementara kita akan ke rumah Ustadz Ahmad yang tak jauh dari sini. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan meluncur membelah malam yang gelap yang masih menyisakan ketakutan dalam diri masing-masing. Di dunia lainnya, Siska digiring menuju ke pelaminan. Namun Siska dengan tenang tanpa takut sedikit pun melakukannya. Tak ada yang tahu kalau pengantin telah tertukar karena mereka semua sibuk dengan hiruk-pikuk pesta. Sampai akhirnya genderuwo itu membuka kain penutup wajah Siska. Genderuwo itu terkejut. Matanya merah, membesar. Seringainya sangat mengerikan. Dia pun amat sangat marah. Namun Siska hanya tersenyum simpul. Genderuwo itu seketika melemparkan tubuh Siska ke dinding istananya. Siska terjatuh, namun tanpa setetes darah. Tak puas, genderuwo tersebut memasukkan Siska ke dalam botol besar, lantas membakarnya. Namun Siska tak bergeming. Dia hanya berharap Nita dapat melakukan permintaan terakhirnya. Lambat laun Siska melihat tubuhnya menghilang bersama kobaran api yang melahap dirinya perlahan. Randa mengetuk rumah sesamanya di rumah Ustadz Ahmad yang terletak di desa tetangga. Lantas menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan istrinya. Ustadz Ahmad menganggukkan kepala mendengar cerita mereka. Lalu Ustadz tersebut memberikan air putih kepada mereka berdua, lantas mengajak mereka untuk segera sholat dan berzikir, bermunajat dan meminta pertolongan kepada pemilik seluruh alam semesta beserta makhluknya. Keesokan paginya Ustadz bersama rombongannya, juga Randa dan Nita, kembali ke tempat Siska dikuburkan. Nita menangis manakala mereka menemukan tulang belulang yang terkubur belasan tahun itu, lalu membawanya ke rumah kedua orang tua Siska. Kedua orang tua Siska yang sudah sepuh itu menangis ketika melihat anaknya yang hanya tinggal tulang belulangnya saja. Namun mereka sekarang pasrah dengan apa yang telah terjadi. Semua sudah berlalu, walaupun masih menyisakan sesak di dada. Mereka berdua pun telah ikhlas melepaskan Siska. Keduanya berpelukan sambil menangis sampai tak terdengar suara dari keduanya. Randa menyentuh bau ayah Siska, namun keduanya lemas tak berdaya. Mereka semua terkejut. Ustaz segera memeriksanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya sambil menutup mata keduanya. Akhirnya hari itu dilakukanlah penguburan ketiganya secara berdampingan. Nita masih terdiam di samping makam Siska. Ingatannya kembali pada pertama kali bertemu Siska dan hari-hari yang telah mereka lalui bersama. Terima kasih tetangga beda alamku. Walaupun singkat, namun semua cukup berkesan di hatiku. Semoga kamu bahagia berkumpul dengan kedua orang tuamu di sana. Nita menghapus jejak air mata yang ada di pipinya, berjalan menuju mobil yang Randa telah menunggu di dalamnya. Semua barang-barang juga telah dikemas untuk dibawa pulang ke rumahnya orang tuanya. Untuk sementara dia akan kembali ke desanya, melanjutkan hidup yang bahagia dengan suaminya. Biarlah semua menjadi cerita untuk anak cucu kelak, bahwa di dunia ini bukan hanya kita saja. Kita hidup berdampingan, walau tanpa saling menyapa. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Cukup mengharukan ya. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.